mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik. Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik. Dan pagi hari ini tema yang kita angkat adalah pendidikan pemilu bagi pemilih pemula. Seperti apa cara yang efektif? Dan seperti biasa, siaran pagi hari ini bisa Anda simak di 104,2 MS3 FM bagi Anda yang berada di Jakarta. Dan juga Anda bisa streaming di kbr.id. Lalu bisa juga Anda simak langsung melalui channel YouTube Berita KBR. Dan bagi Anda yang juga ingin berinteraksi, bisa langsung pergunakan telepon bebas pulsa KBR di 0800 2457893, pesan singkat WhatsApp di 081211888181. Dan di Ruang Publik edisi Indonesia Baik pagi hari ini akan ada hadiah bagi Anda pendengar dengan pertanyaan terbaik. Ada e-wallet bagi 2 pendengar dengan masing-masing Rp100.000. Baik, kita mulai saja. Saudara, data jumlah pemilih pemilu telah dimutakhirkan hingga Juni 2022 oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Dan ternyata jumlah pemilih pemula yang nanti pada 14 Februari 2024 akan berusia 17 tahun diperkirakan sebanyak 400.000 orang. Nah, jumlah ini mungkin terlihat tidak besar dibandingkan daftar penduduk potensial pemilihan atau DP4 untuk pemilu 2024, yaitu 204 juta jiwa menurut data Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun demikian, pendidikan pemilu bagi para pemula ini tetap penting mengingat tantangan pemilu 2024 yang begitu besar, tentunya dengan luapan hoax, termasuk hoax yang mengandung unsur intoleran begitu ya. Lalu seperti apa bentuk-bentuk pendidikan pemilih pemula yang efektif dan bagaimana juga cara yang pas atau tepat untuk bisa memastikan anak-anak muda supaya tidak mudah terperdaya oleh hoax, serta juga bisa melawan balik upaya yang sifatnya intoleran. Nah, di Ruang Publik pagi hari ini di edisi Indonesia Baik, kita akan bahas bersama dengan ketiga narasumber kita. Ada Toto Haryono, anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu, kemudian juga Dr. Pilrido Alhamdi MA, Wakil Dekan Visipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan juga Lufti Nur dari Trainer Peace Generation. Selamat pagi Pak Toto, Mas Rido, dan juga Mbak Lutfi. Selamat pagi pendengar radio, Mas Rido, Bu Lutfi, Mbak Naomi, Mbak Lutfi. Pagi pendengar semua. Baik, terima kasih untuk ketiganya yang sudah hadir di Ruang Publik KBR pagi hari ini edisi Indonesia Baik ya. Dengan tema kita yang juga menarik juga untuk disimak oleh pendengar, yaitu pendidikan pemilu bagi pemilih pemula. Seperti apa nih cara yang efektif? Kita mulai dulu dari Pak Toto gitu ya. Baik Pak Toto, di pemilu 2024 ini kan akan berlangsung secara serentak untuk memilih anggota DPR, kemudian juga DPRD, DPD, dan juga Presiden tentunya. Ini kali pertama nih Pak dilakukan. Mungkin bisa diupdate oleh Pak Toto. Seperti apa nih persiapan dari Bawaslu dalam menghadapi pemilu 2024? Silakan. Tentu sejak awal kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga ke depan cita-cita kita bersama bahwa pemilu 2024 itu menjadi lebih demokratis, lebih terpercaya dan terlegitimasi. Untuk itu, Bawaslu periode 2027 ini mengusung tagline konsep gotong royong dalam proses penegakan keadilan pemilu. Kenapa kita menggunakan proses gotong royong? Proses gotong royong itu kalau diterjemahkan ke bahasa anak muda milenial itu ya partisipatif gitu loh. Namanya itu gitu loh. Sehingga apa? Karena kita mengusung gotong royong, semangat gotong royong adalah semangat kekeluargaan yang dinamis, yang melihat semua elemen itu sebagai subjek, bukan sebagai objek. Karena sebagai subjek, maka tidak hanya pemilih pemula, semua berkepentingan terhadap pemilu ini. Karena itu semuanya juga harus terlibat. Dalam bahasa Jawa itu handar beni. Karena ini milik kita pemilu ini. Karena itulah maka konsep gotong menjadi landasan kita. Karena itu segala sesuatu sudah kita lakukan, misalkan kemarin ini kan sudah berjalan tahapan, pendaftaran partai politik kita sudah lakukan, ada
konsep gotong royong itu salah satunya kita terjemahkan lewat mediasi. Sehingga sebelum terjadi sengketa di persidangan, kita upayakan musyawarah kekeluargaan dulu. Sehingga kemarin dari beberapa partai yang tidak lolos, yang di mediasinya gagal, kita lanjutkan ke persidangan, tapi juga ada partai yang kita mediasi juga berhasil sehingga sistem kekeluargaan berjalan. Misalnya kemarin ada salah satu partai umat yang bisa mediasi, yang lainnya itu lewat adjudikasi maupun dilanjut di PT UN. Lalu hari ini juga saat pendaftaran calon DPD, kita juga lakukan pengawasan pencegahan. Ada 16 permohonan sengketa. Dari 16 permohonan sengketa itu semuanya proses dan hampir semuanya itu sepakat di mediasi. Sehingga hanya satu yang masih proses. Artinya inilah jalan musyawarah. Yang kedua, partisipasi itu kita juga libatkan masyarakat dalam proses pengawasan pencegahan. Karena tugasnya Bawaslu itu satu, pengawasan itu melekat pada setiap anggota Bawaslu. Lalu pencegahan terhadap apa? Terhadap penanganan pelanggaran, tindak pelanggaran, maupun sengketa proses. Lalu penindakan. Ini tugas-tugas itu. Dalam konsep ini, sebelum melakukan penindakan, konsep gotong royong itu lebih mengutamakan pencegahan. Baik. Jadi bukan sanksinya dulu, tapi pencegahan dulu, dan itu kita lakukan bersama-sama dengan segala komponen masyarakat. Mungkin sekilas itu, terima kasih. Baik Pak Toto, lalu persiapan ini kan tentunya termasuk mempersiapkan pemilih pemula gitu ya, seperti topik kita di awal tadi, di mana Bawaslu daerah juga sudah melakukan berbagai pendidikan politik di sekolah-sekolah. Mungkin bisa dijelaskan lagi lebih detail gitu Pak Toto, seperti apa sih kegiatan pendidikan politik yang sudah dilakukan oleh Bawaslu? Kita ini sejak periode kemarin itu melakukan sekolah kader pengawasan yang melibatkan anak-anak muda, mahasiswa, teman-teman di organisasi kepemudaan, teman-teman di organisasi kemasyarakatan, untuk kita didik bersama untuk tahu apa itu proses pemilu. Lalu bagaimana prosesnya, keterlibatannya yang positif. Itu lewat sekolah kader pengawas pemilu di tingkat awal, tengah, sampai tingkat lanjutan. Lalu kita juga menyasar ke kampus-kampus. Sebagai karena kampus ini tempatnya para pemula juga ini. Selain kita masuk ke sekolah-sekolah SMA pendidikan gitu loh. Kita lakukan dengan Saka Adiaksa misalnya lewat pramuka. Jadi itu juga kita lakukan. Lalu juga komunitas-komunitas digital. Kita masuk di situ lewat apa? Salah satunya mungkin untuk mencegah hoax tadi, itu salah satunya itu. Jadi banyak yang kita persiapkan terutama untuk anak-anak muda gitu loh. Sehingga dia sadar pilih, sadar untuk memilih. Baik. Mungkin itu ya. Baik Pak Toto. Nah sekarang kita ke Mbak Lufti ya. Mbak Lufti dari trainer Peace Generation. Mbak Lufti, ini ada 400.000 pemilih pemula nih Mbak yang terdata akan mengikuti pemilu 2024. Dan ini tentunya bukan jumlah yang kecil ya untuk jumlah pemilih pemula. Dan sebagai anak muda, seperti apa Anda melihat potensi pemilih pemula ini Mbak Lufti? Oke, jadi kan sebetulnya seperti yang tadi di awal disampaikan sama Mbak Naomi, 400.000 itu memang tidak banyak tapi juga tidak sedikit. Nah justru ini yang harus dimanfaatkan karena ketika yang 400.000 ini memiliki pengalaman yang mendalam, memiliki pengalaman yang baik gitu, ketika partisipasi mereka diapresiasi di pemilu kali ini, nanti ke depannya bisa jadi memicu mereka untuk lebih memicu curiosity mereka, rasa ingin tahu mereka gitu, minat mereka untuk memahami, belajar atau bahkan terlibat pada hal-hal yang berkaitan sama kebijakan pemerintah, regulasi atau bahkan di luar dugaan mungkin ya melakukan inisiatif yang berkaitan sama memecahkan masalah di masyarakat karena mereka paham gitu bahwa pemilu ini tidak hanya sekedar kamu memilih siapa calon pemimpin, tapi keterlibatan seperti yang tadi Pak Toto bilang gitu ya, partisipasi di dalam demokrasi itu nggak hanya Anda mencoblos gitu, tapi partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat seperti apa gitu. Jadi saya sih melihatnya ini sangat potensial ya ketika mereka dilibatkan secara aktif, ketika mereka memiliki pengalaman gitu ya, pengalaman yang baik
kita kan notabene sebagai manusia cenderung ingin mengulangi ya Iya. pengalaman-pengalaman baik gitu. Nah, nanti selanjutnya di pemilihan-pemilihan kepala daerah barangkali gitu ya, atau di kegiatan-kegiatan politik dan lain sebagainya, kegiatan masyarakat, mereka akan lebih ingin terlibat seperti kalau ternyata akan jadi snowball gitu ya, akan semakin besar, semakin besar, semakin besar gitu. Jadi kita harus meyakinkan gitu dan juga mengajak mereka bahwa mereka itu adalah bagian dari pesta demokrasi, mereka akan mensukseskan ini gitu. Jadi bisa jadi nih ketika yang 400.000 suara ini mereka dimanfaatkan dengan baik, mereka akan mempengaruhi kesuksesan pesta demokrasi dan juga aksi-aksi pemilu di tahun-tahun selanjutnya begitu. Baik Mbak Lufti, nah sekarang kita ke Mas Rido. Mas Rido, ini belajar dari berbagai pemilu-pemilu sebelumnya, seperti apa nih mungkin strategi yang paling efektif yang bisa dilakukan untuk bisa memaksimalkan potensi pemilih pemula ini dan juga pemilih muda yang jumlahnya mencapai 190 juta? Ya, oke Mbak. Sebenarnya kan tadi kalau usia 17, 400, tapi ditambahkan pemilih muda yang baru pertama kali memilih kan usia 18, 19, 20, yang pemilih sebelumnya sebenarnya mungkin belum pernah nyoblos ya, karena kan kalau ditarik usia di 2019 mungkin mereka banyak yang usia 21, 18, 20, 19 kan belum pernah nyoblos. Nah, pertama memang kita perlu menyelami dunia anak muda sekarang ya, artinya algoritma mereka ini kan seperti apa. Jadi kebetulan 2022 lalu saya kan dapat hibah riset juga dari Rispro Kemenkeu yang kebetulan saya mengambil segmen pendidikan pemilih muda di Jogja. Jadi menjadi catatan penting bahwa memang pertama pelatihan-pelatihan yang sifatnya yang sifatnya konvensional itu tetap harus ada, itu perlu. Apa yang dilakukan oleh Bawaslu tadi Pak Toto sudah jelaskan dengan rutin, dan itu perlu dimasukkan, tidak hanya sekali, jangkauannya perlu diperbanyak karena dengan pendidikan ini yang sifatnya konvensional dan saya juga melakukan survei pada 3 kali pelatihan ke anak muda, ini cukup efektif karena mereka ini kan mau tidak mau 10-20 tahun ke depan yang akan menggantikan saat ini generasi yang akan yang saat ini sedang menjabat. Kan nggak mungkin Pak Toto 40 tahun di Bawaslu, kan nggak mungkin. Nah, mereka yang akan menggantikan itu siapapun mereka, dan ini penting karena mereka agar paham politik, demokrasi, partai, koalisi itu secara sempurna, karena kalau enggak mereka akan cuek. Itu pertama, pelatihan ini sangat efektif. Yang kedua, kita perlu memahami seandainya platform media sosial itu menjadi konten, menjadi media bagi kita itu untuk mensosialisasikan atau mengkampanyekan, apakah itu melalui TikTok, apakah itu melalui IG, tetapi dengan konten yang itu memang sesuai dengan algoritma mereka. Nah, saya kira KPU, Bawaslu itu harus mempunyai metadata ini, memahami algoritma anak muda sehingga konten yang diberikan itu sesuai. Cuma kalau kita lihat IG-nya KPU, Bawaslu ini kan sifatnya kesannya kan terlalu formal, foto-foto yang anak muda ya malas aja sih ngelihat informasi yang sifatnya seperti itu. Tapi coba seandainya kontennya itu lebih menarik, apakah dibuat semacam 1 menit, 2 menit video-video singkat aja yang itu mengajak YouTuber atau mereka-mereka yang dikenal oleh anak muda dunia seperti itu, dunia politik. Nah, itu penyelenggara, di samping juga kampus dan NGO terkait. Yang juga lebih penting, penyelenggara pemilu ini bisa membuat konten menurut saya. Seperti Pak Toto, menurut saya ya perlu untuk mengembangkan media sosialnya, apakah melalui IG ataupun melalui platform media sosial, untuk mensosialisasikan konten-konten yang perlu kepada anak muda ini. Nah, dengan begitu seandainya nih penyelenggara pemilu Bawaslu saja tingkat pusat ada 5 orang, provinsi, kabupaten diminta untuk melakukan itu,
membuat video ataupun apa masing-masing komisionernya, dan itu disosialisasikan, ya tentu bekerja sama dengan apa namanya YouTube ataupun dengan TikTok atau IG itu cukup efektif. Baik. Jadi ketika dulu saya mungkin sementara itu dulu Mbak ya, pengantarnya 3 aspek itu dari pelatihan, kedua konten dari pihak penyelenggara dan masing-masing komisioner. Tentu kita sebagai akademisi ataupun NGO bisa membackup program-program tersebut itu. Baik Mas Rido, Mbak Lufti dan juga Pak Toto, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita pagi hari ini dengan tema pendidikan pemilu bagi pemilih pemula, seperti apa cara yang efektif. Nah, untuk Anda pendengar yang juga ingin mendapatkan kesempatan yaitu Rp100.000 per orang untuk 2 orang pemenang, jadi Rp200.000, bisa memberikan pertanyaan dan juga komentar terbaik, nanti kita akan umumkan di akhir acara Ruang Publik KBR. Akan segera kembali lagi.